Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Dewi Sinta. Saya dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Geografi, dan saya sedang mengikuti program Permata Sakti di Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin menjawab dari ulangan akhir semester mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir Terpadu. Karena di sini saya sedang berada di Kota Semarang, saya ingin mengangkat isu yang ada di Kota Semarang, permasalahan yang ada di Kota Semarang, untuk menjawab dua soal yang ada di ulangan akhir semester. Ya, kawasan pesisir Kota Semarang itu mempunyai luas 5.039 hektar atau sekitar 0,02% dari luas total Kota Semarang. Nah, luas total Kota Semarang itu berapa? 37.366.838 hektar. Nah, adapun panjangnya kurang lebih 25 km, antara lain di Kecamatan Tugu sepanjang 3,5 km, Semarang Utara 5,56 km, Semarang Barat 8,94 km, dan Kecamatan Genuk 7 km. Aktivitas pada kawasan pesisir ini tuh semakin heterogen. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai nelayan, dan karena taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan, mereka hanya bisa tinggal di permukiman kumuh. Pada tahun 2002, terdapat 13 titik lokasi permukiman kumuh yang menyebar di sepanjang kawasan pesisir tersebut. Wow, luar biasa sekali. 13 titik ya. Nah, Kota Semarang berkembang menuju ke semua arah ya teman-teman semua. Sangat disadari kebutuhan ketika semakin berkembang seperti itu ya, sangat disadari kebutuhan lahan akan semakin sulit dipenuhi dan didapatkan secara alamiah. Pada gilirannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut, berbagai kegiatan, maka yang dilakukan adalah perbukitan dikepras, rawa-rawa diuruk, dan pantai direklamasi atau diuruk untuk memenuhi kebutuhan. Luar biasa. Nah, langsung kita masuk ke permasalahan yang sering terjadi di Kota Semarang. Sering terjadi di Kota Semarang. Sebelumnya sedikit terminologi kawasan pesisir Kota Semarang. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa sedikit terminologi bahwa kawasan pesisir itu apa. Jadi kawasan pesisir itu adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendah air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Sedikit insight tentang kondisi existing struktur geologinya. Jadi kawasan pesisir di Kota Semarang ini merupakan dataran rendah dengan struktur geologi itu berupa struktur batuan endapan ya teman-teman, atau aluvium, yang berasal dari endapan sungai sehingga mengandung pasir dan lempung yang dapat digunakan sebagai bahan galian. Sudah terbayang sih ketika pasir dan lempung akan terjadi apa, permasalahan yang sering terjadi akan kita jawab nanti. Nah, struktur tanah yang mempunyai kelandaian 0-2% ini bertekstur halus, kemudian berpasir atau lempung pasir yang mudah digali dan dibuat bahan batu bata dengan efektivitas tanah 9 cm ke atas.
Kemudian daya dukung tanah untuk bangunan itu cukup baik karena sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah berupa endapan aluvial sungai yang bersifat lepas. Daya dukung tanah mencapai tingkat sedang hingga tinggi serta mudah digali. Nah, ini ya sedikit insight tentang kondisi existing struktur geologi di kawasan pesisir. Kawasan pesisir tentunya ya seperti itu. Nah, yang paling penting, tingkat permeabilitas lahan di kawasan pesisir Kota Semarang itu terbagi atas tiga tingkat. Terbagi atas tingkat permeabilitas kedap atau tidak permeabel, rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat permeabilitas sedang itu lebih beragam keberadaannya. Secara lebih jelas tentang tingkat permeabilitas di wilayah pesisir Kota Semarang itu ya. Tidak permeabel itu berada di Semarang Barat, kemudian tingkat permeabilitasnya itu rendah itu ada di Kecamatan Tugu dan Genuk, kemudian tingkat permeabilitas sedang itu ada di Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu, seperti itu. Nah, menjawab dari existing struktur geologi tadi, langsung kita bisa masuk permasalahannya, abrasi yang sering terjadi di Kota Semarang. Abrasi atau erosi merupakan suatu peristiwa terkikisnya daratan oleh air laut. Abrasi ini cenderung membawa dampak negatif atau kerusakan pada daerah yang terkena gelombang air laut. Sehingga di beberapa titik kawasan pesisir dibangunlah breakwater atau groin untuk mengurangi terjadinya abrasi serta ditanam pohon mangrove sebagai pemecah atau peredam gelombang air laut. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, data pemanfaatan lahan di kawasan pesisir Kota Semarang ini dan berkaitan dengan pengaruh dari kegiatan hulu dan hilir serta sifat-sifat lautnya serta analisis peta topografi tahun 1999, kemudian data citra satelit ETM7 tahun 2003 dan analisa citra aster 2007, maka kawasan pesisir Kota Semarang sering mengalami proses abrasi dan akresi. Kota Semarang memiliki panjang pantai tadi 25 km, kemudian dengan garis pantainya itu 32,17 km. Kemudian mengalami pemanfaatan lahan sebagai tambak itu seluas 1526,31 hektar, kemudian ada lahan tegalan 470,56 hektar, kemudian pelabuhan bandar 147 hektar, pantai wisata 55,12 hektar, kemudian ada permukiman yang cukup banyak, yang cukup luas 936,64 hektar. Nah, kemudian ada kawasan industri 493,48 hektar dan fasilitas lain itu ada 70,14 hektar. Nah, luas daerah yang terabrasi di kawasan pesisir Kota Semarang itu juga mengalami perkembangan, yaitu sepanjang 4,55 km seluas 92 hektar. Itu ada di Kecamatan Tugu 30 hektar, Kecamatan Semarang Barat seluas 20 hektar, Kecamatan Semarang Utara seluas 10 hektar, dan Kecamatan Genuk seluas 32 hektar. Sedangkan kawasan pesisir yang tadi, karena tadi ada abrasi, ada akresi. Nah, untuk kawasan pesisir yang mengalami akresi itu ada di sebelah barat Marina, di pantai Marina, tepatnya di sisi barat Sungai Sangker dengan luas pertambahan daratan sekitar 3,8 hektar berupa endapan pasir. Ya, perlu kita ketahui bahwa endapan pasir itu masih bersifat lepas, maka masih mungkin mengalami abrasi kembali dan bertransport ke lain tempat. Oke, dan tadi ada marina ya, ada kata-kata marina. Nah, di marina saat ini sedang dilakukan reklamasi dengan melakukan pengukuran
menggunakan material dari luar wilayah. Dengan demikian luas kawasan pesisir tersebut mengalami pertambahan luasan. Luar biasa Kota Semarang. Nah, jadi untuk kalau tadi kan permasalahannya abrasi ya. Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah dengan penanaman mangrove. Penanaman mangrove di kawasan yang terkena abrasi. Dan biasanya karena kemarin saya sempat magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kemudian ada di bidang 4, biasanya di bidang 4 ini memang menangani terkait dengan daerah aliran sungai. Kemudian di bidang 4 ini juga menerima menerima masyarakat yang butuh bantuan akan bibit mangrove. Maka dari teman-teman bidang 4 ini yang akan mengeksekusinya, jadi melakukan penanaman mangrove seperti itu. Dan karena dinasnya tingkat Jawa Tengah, seluruh pesisir kawasan Jawa Tengah diampu oleh dinas ini. Ketika dari kota-kota lain butuh bantuan terkait bibit mangrove, maka dari dinas ini yang akan mengeksekusi dan ikut serta dalam penanaman pun, ikut serta di dalam pengeksekusiannya, melibatkan masyarakat sekitar seperti itu. Ya, salah satunya itu melakukan penanaman mangrove. Tapi tidak hanya itu, perlu juga pengembangan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir sebagai ruang publik dengan menetapkan kawasan lindung. Nah, kenapa? Ya, dengan penetapan kawasan lindung ini memiliki fungsi utama, antara lain untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya batu buatan, dan nilai sejarah serta sosial budaya di wilayah pesisir guna kepentingan pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan. Nah, pengelolaan kawasan lindung ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir Kota Semarang. Sasaran pengelolaan kawasan lindung untuk meningkatkan fungsi terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Sumber daya dan ekosistem pesisir yang rusak perlu dilindungi dan diperbaiki atau direhabilitasi, sedangkan sumber daya dan ekosistem pesisir yang masih baik perlu dilakukan perlindungan dan pengawetan atau preservasi. Nah, kawasan lindung meliputi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana. Nah, kawasan lindung di wilayah pesisir berdasarkan hasil dari berdasarkan analisis jurnal yang saya baca. Jadi hasil analisis penentuan kawasan lindung dan tersebar di berbagai bagian wilayah pesisir Kota Semarang. Itu sudah ada datanya ya, datanya ada di jurnal. Karena lokasinya itu dibuat BWP atau bagian BWP atau bagian wilayah pesisir, jadi seperti dibagi-bagi. Jadi misal jenis kawasan lindung, misal ada kawasan perlindungan setempat, kemudian ada kawasan suaka alam dan cagar budaya, itu ada daerah mana saja, kemudian kawasan rawan bencana itu ada daerah mana saja. Itu sudah dijelaskan di dalam sebuah jurnal. Dan kebetulan untuk menjawab dari soal-soal ini pun saya juga tidak bisa kalau saya harus menjawab dengan referensi dari saya sendiri. Saya butuh jurnal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS ini. Dan lanjut ke tiga dimensi yang bisa kita implementasikan di sini kan, karena kan ada 3 dimensi ya,
pengelolaan terpadukan ada 3 dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu, dan juga dimensi ekologis. Nah, langsung saja saya jawab dalam satu makna saja, satu paragraf, mungkin bisa dibilang satu paragraf, tapi ini menjawab 3 dimensi itu karena 3 dimensi itu sangat berkaitan. Dari mulai dimensi sektoral, harus ada koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Kemudian bidang ilmu, kita perlu ilmuwan-ilmuwan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ada dimensi ekologis, kita perlu menyeimbangkan alam, kita perlu melakukan sesuatu untuk alam ini, misalkan yang tadi penanaman mangrove tuh. Nah, di sini saya langsung menjawab saja dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan pesisir di Kota Semarang itu sebagai ruang publik seperti tadi, maka pemerintah kota itu sesuai dengan kewenangannya perlu melakukan penataan ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan peningkatan fungsi-fungsi sumber daya alam serta kelestarian lingkungan. Yang pertama, dalam hal pengaturan pemanfaatan ruang kawasan pesisir untuk berbagai aktivitas, hendaknya sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang yang dikaji dalam rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap stakeholder agar sadar lingkungan. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan diharap tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan sesuai dengan peraturan. Yang keempat, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan atau konflik pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Dengan kata lain bahwa dalam pemanfaatan ruang hendaknya tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami di kawasan pesisir. Nah, ini masuknya ekologis. Kemudian baik di daratan maupun di perairan. Nah, yang kelima, melakukan pengawasan dan pencegahan perkembangan berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan baik di daratan maupun di perairan. Nah, dari lima hal tadi itu sudah include ketiga dimensi. Ada dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu, dan ada dimensi ekologis. Ya, sekian dari saya, itulah jawaban ulangan akhir semester mata kuliah perencanaan wilayah pesisir terpadu, dan sedikit memberitahu bahwa di sini saya tidak menjawab dengan pikiran saya sendiri, tidak menjawab dengan pendapat saya sendiri. Di sini saya menggunakan jurnal dari Jurnal Geografi volume 15 nomor 1. Judulnya Mengembangkan Kawasan Pesisir Kota Semarang sebagai Ruang Publik, yang ditulis oleh Muhammad Agung Ridho dan juga Epri Yuliana dari Unisula, yang diterbitkan tahun 2018. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.